warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranum Anggraini dari kelas Q241A dengan NIM 4424155. Kali ini saya mau mempresentasikan satu semester dengan mata kuliah Hukum Internasional. Happy for watching. Oke, jadi yang pertama, apa sih itu hukum internasional? Nah, hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur antar negara, organisasi internasional, dan subjek internasional lainnya. Jika hukum nasional berada di dalam suatu negara, maka hukum internasional berlaku dalam hubungan antar negara. Ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari aturan mengenai perang, hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada sejarah hukum internasional. Hukum internasional tidak lahir secara instan, melainkan berkembang melalui perjalanan panjang hubungan antar bangsa selama berabad-abad. Yang pertama, ada pada masa Romawi dan Yunani kuno. Sudah dikenal praktik perjanjian antar negara kota. Romawi juga memperkenalkan konsep ius gentium atau hukum bangsa-bangsa yang menjadi pondasi awal hukum internasional modern. Memasuki abad pertengahan, hubungan antar kerajaan dipengaruhi oleh agama. Pada masa ini, berkembang teori just war atau perang yang adil, yaitu gagasan bahwa perang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang dianggap sah secara moral maupun hukum. Perkembangan besar terjadi pada tahun 1648 melalui Peace of Westphalia. Perjanjian ini mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan melahirkan prinsip kedaulatan negara. Pada abad ke-20, dunia menghadapi dua perang, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Pertama, terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan sebutan LBB. Namun, organisasi ini gagal mencegah Perang Dunia II. Karena gagal, pada tahun 1945 dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan sebutan PBB. Lalu yang ketiga ada sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional berasal dari pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Terdapat 5 sumber utama. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip umum, lalu yang keempat ada putusan pengadilan, dan yang kelima ada doktrin para ahli. Dalam praktiknya, perjanjian internasional dan kebiasaan internasional menjadi sumber yang paling sering digunakan dalam negara-negara. Karena kedua sumber ini berperan penting dalam membentuk aturan dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan global, termasuk konflik Iran dan Israel. Selanjutnya, konflik Iran dan Israel tidak hanya dapat dilihat dari posisi politik dan militer, tapi juga harus dianalisis oleh perspektif hukum internasional. Piagam PBB, contohnya, mengatur larangan pengguna kekerasan terhadap negara lain, sedangkan Konvensi Jenewa mengatur perlindungan warga sipil dan korban perang. Selain itu, Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu, konflik Iran dan Israel menjadi contoh nyata bagaimana hukum internasional berfungsi untuk mengatur hak, kewajiban, serta batasan tindakan negara dalam situasi konflik bersenjata. Nah, apa sih
PBB PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. PBB dibentuk dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempererat hubungan antar negara, serta mendorong kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Saat ini, PBB menjadi organisasi internasional terbesar di dunia. Perannya mencakup berbagai bidang, mulai dari perdamaian, hak asasi manusia, hingga pembangunan berkelanjutan. Lalu yang terakhir, dalam konflik Iran-Israel, keterlibatan Amerika Serikat tidak hanya didorong oleh alasan keamanan, tetapi juga oleh kepentingan geopolitik yang lebih luas. Amerika memiliki kepentingan untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, menjaga hubungan strategis dengan Israel sebagai sekutu utama, serta membatasi pengaruh Iran yang dipandang sebagai rival regional. Namun, dukungannya yang kuat terhadap Israel sering menimbulkan kritik karena dianggap mengurangi posisi netral Amerika Serikat dalam proses penyelesaian konflik. Disinilah muncul dilema hukum internasional. Di satu sisi, Amerika menyatakan ingin menjaga stabilitas kekuasaan, tetapi di sisi lain, kebijakannya sering dipandang dapat memperpanjang konflik dan menghambat upaya perdamaian melalui mekanisme PBB. Oke guys, jadi segitu aja pemaparan materi dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.